Teknik budidaya tanaman secara minimalis ini makin digandrungi banyak orang. Terlebih selama pandemi, orang memiliki banyak waktu di rumah. Yang membuatnya menarik, bercocok tanam dengan hidroponik ini bisa di lahan sempit seperti depan dan samping rumah. Pada saat pandemi inilah masyarakat lebih giat melakukan bercocok tanam dengan hidroponik, dikarenakan memiliki waktu lebih untuk merawat berbagai jenis tanaman. Dari sekian banyak teknik dan sistem bercocok tanam dengan hidroponik merupakan cara yang paling sering dipakai. Selain dapat diterapkan di lahan sempit, teknik hidroponik juga tidak rumit, irit tenaga, dan masa panen lebih singkat. Tanaman yang bisa dibudidayakan juga tidak berbeda dengan budidaya tanaman menggunakan tanah. Terdapat banyak sistem hidroponik yang bisa digunakan untuk budidaya di lahan sempit. Kali ini kita akan membahas perbedaan sistem hidroponik NFT dan DFT. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan komen jika video ini bermanfaat dan menjadi modal awal untuk memulai bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. 1. Sistem hidroponik NFT. Nutrient Film Technique (NFT) merupakan salah satu tipe spesial dalam hidroponik yang dikembangkan pertama kali oleh Dr. A. J. Cooper di Glasgow Crops Research Institute, Littlehampton, Inggris pada akhir tahun 1960-an. Dan berkembang pada awal 1970-an secara komersial. Konsep dasar NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Sistem hidroponik NFT ini memanfaatkan kemiringan untuk mengalirkan air ke seluruh tanaman. Sistem ini terbilang mudah cara pembuatannya, karena hanya membutuhkan beberapa talang air, pipa, pompa akuarium, bak air berukuran besar, dan beberapa bahan lain yang mudah dijumpai di toko material. Air yang dialirkan dalam sistem ini tidaklah banyak, jika diukur hanya setinggi 3 mm, atau setebal lapisan film, itulah sebabnya diberi nama NFT. Jadi akar tanaman tidak terendam oleh air, hanya sebatas dialiri saja. Air tersebut tentunya sudah mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan adanya aliran air yang tipis ini, tanaman akan dapat tumbuh dengan seragam, karena air juga tersebar secara merata di talang air. Daerah perakaran dalam larutan nutrisi dapat berkembang dan tumbuh dalam larutan nutrisi yang dangkal sehingga bagian atas akar tanaman berada di permukaan antara larutan nutrisi. Air nutrisi dialiri dari bak besar menggunakan pompa akuarium, kekuatannya disesuaikan dengan jumlah talang air yang akan digunakan. Untuk kemiringan talang air, sekitar 25 derajat. Air akan mengalir kembali ke bak, dan setelah itu kembali naik ke talang air, begitulah cara kerjanya. Lalu apa saja kelebihan dalam menggunakan sistem NFT? 1. Pertumbuhan tanaman lebih cepat karena akar tanaman langsung menyentuh nutrisi. 2. Tanaman memperoleh suplai air, oksigen, dan nutrisi secara terus-menerus. 3. Lebih menghemat air dan nutrisi. 4. Resiko pengendapan kotoran rendah karena talang air sudah miring. 5. Mudah mengontrol nutrisi yang diberikan. 6. Tanaman tumbuh lebih seragam. 7. Mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kekurangan dalam menggunakan sistem NFT. 1. Air dialirkan menggunakan bantuan pompa, maka bergantung kepada listrik. 2. Jika ada tanaman yang terkena penyakit, besar kemungkinan tanaman lain juga terkena penyakit. Kurang lebih itulah kelebihan dan kekurangan sistem NFT. Bagi Anda yang ingin mencoba berhidroponik, sistem NFT bisa dijadikan pilihan. 2. Sistem hidroponik DFT. Hidroponik DFT adalah metode hidroponik yang melakukan sirkulasi air nutrisi mengalir dan menyisakan air menggenang pada sistem. Tingginya genangan cukup bervariasi, antara 2–5 cm. Tergantung dari ukuran bahan media yang digunakan. Dalam hal penggunaan pipa paralon PVC, biasanya pipa yang digunakan berukuran antara 2–5 inci hingga 4 inci. Hidroponik DFT, Deep Flow Technique. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara NFT dan DFT. Jika pada sistem NFT menggunakan aliran air yang tipis, maka dalam DFT kedalaman air berkisar 4–5 cm. Dan biasanya sistem ini menggunakan pipa ukuran 4 inci, dan tidak dibuat miring seperti NFT.
Sistem DFT juga menggunakan bantuan pompa air untuk mengaliri air nutrisinya, agar kedalaman air bisa mencapai 4-5 cm. Sambungan pipa harus lebih kecil dari diameter pipa, agar air bisa menggenang di dalam pipa. Kebutuhan air dan nutrisi tanaman juga tentunya akan terpenuhi. Pompa air tidak harus selalu dinyalakan. Contohnya Anda dapat menggunakan timer, pengatur waktu, untuk membuat pompa menyala pada waktu tertentu. Misalkan hanya menyala pada siang hari atau pada waktu tertentu. Apa saja kelebihan menggunakan sistem DFT? 1. Tidak selalu membutuhkan listrik. Jika listrik padam, tidak perlu khawatir, karena masih terdapat genangan air yang dapat memberi nutrisi pada tanaman. 2. Lebih hemat listrik, karena pompa tidak harus selalu dinyalakan. 3. Cocok untuk berbagai jenis tanaman. 4. Kebutuhan nutrisi dan tanaman terpenuhi dengan baik. Kekurangan sistem hidroponik DFT. 1. Kemungkinan terjadi busuk akar jika akar terendam keseluruhan. 2. Biaya relatif lebih mahal. 3. Air nutrisi yang dibutuhkan lebih banyak untuk menggenangi sistem. 4. Suplai oksigen untuk akar tumbuhan lebih tipis. Kesimpulannya yaitu, kedua sistem hidroponik ini sebenarnya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk sistem NFT lebih banyak digunakan hidroponik dengan skala industri, sementara sistem DFT lebih cocok untuk skala kecil dan lahan sempit. Dan sistem DFT merupakan penyempurnaan dari sistem rakit apung dan NFT. Dari penjelasan video di atas, semoga sobat hidroponik tidak bingung untuk memilih sistem yang akan dipakai di kebun kalian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, jika video ini bermanfaat. Salam hidroponik pemula.